Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Asad Ilyas dalam pembelajaran interaktif. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada anak-anak Bapak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu mengenali daerah kita. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya alamnya. Nah, sekarang anak-anak Bapak tahu nggak cerita tentang daerahnya ataupun tentang pekerjaan orang tuanya ataupun masyarakat lingkungan sekitar. Nah, dengan wilayah yang sekarang di tempat tinggalmu, rata-rata pekerjaan atau penghasilan dari masyarakat sekitar, baik orang tua maupun orang lain, itu kebanyakan apa? Mulai dari Putri dulu. Apa Putri? Atau yang bisa tunjuk tangan tadi siapa? Oke, Fahmi dulu. Petani. Oke, Algif? Petani. Arya? Berladang. Oke, Tindu? Berkebun atau berladang? Berdagang. Ada lagi? Oke. Memajak sawah dan berkebun. Nah, untuk mengetahuinya tentu kita perlu melihat dulu kondisi geografis dari wilayah kita. Yang pertama kita lihat ini peta Indonesia. Yang kedua, lebih spesifik lagi, kita perkecil areanya menjadi daerah provinsi. Nah, inilah peta Provinsi Sumatera Barat. Inilah tampilan peta Kota Solo di mana tempat kita tinggal saat sekarang ini. Inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Inilah daerah Kota Solo jika dilihat dari udara. Kondisi geografisnya dipenuhi dengan persawahan. Kondisi ini mempengaruhi jenis pekerjaan yang ada di daerah Kota Solo. Masing-masing daerah itu memiliki ceritanya masing-masing. Bapak dari kecil tinggal dari mulai jalannya tapak sampai menjadi jalan lintas. Itu adalah merupakan salah satu cerita dari daerah Bapak. Nah, masing-masing kita memiliki cerita daerah tergantung dari lingkungan tempat tinggal kita. Nah, daerah itu selain memiliki cerita khususnya, mereka juga memiliki sumber kekayaan alam yang berbeda-beda. Nah, kalau Kota Solo, sumber kekayaan alamnya apa? Padi, sawah, persawahan atau sawah. Sehingga Kota Solo dijuluki dengan kota beras, ya. Kota Solo dijuluki dengan kota beras karena banyaknya hamparan sawah yang ada pada daerah kita. Nah, kenapa daerah kita banyak hamparan sawah? Karena daerahnya memungkinkan untuk persawahan yang ada itu bisa berkembang dengan baik. Di daerah lain nggak ada. Apa contohnya lagi? Kalau kita lihat Indonesia, bahwa kota-kota Indonesia itu banyak. Contoh, Bapak pernah tinggal di Kota Batam. Ya, Kota Batam itu adalah kota yang ada di kepulauan. Di sana nggak ada sawah. Tapi potensi yang ada di sana apa? Hasil laut. Karena dia pulau, maka hasil lautnya sangat melimpah. Banyak ikan-ikan segar.
Kemudian apa lagi? Industri. Kalau kita di kota Solo nggak ada industri, tapi kalau kota Batam banyak sekali. Jarak 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo itu akan kita temui industri-industri besar. Industri itu tempat proses pembuatan barang. Contoh Xiaomi, pabriknya ada di sana. Ya, kemudian cat dinding kita ini pabriknya ada di sana. Ya. Kemudian apa lagi? Karena dia kepulauan, banyak sungai dan lautnya yang sangat indah, sehingga menjadi tempat wisata. Jadi orang kalau berwisata ke sana, lihatnya apa? Sungai-sungai yang indah. Kemudian industri-industri. Tapi kalau orang datang ke kota Solo, yang dilihat adalah hamparan sawah. Maka dari itu, masing-masing daerah itu memiliki ciri khas, cerita, sumber dayanya masing-masing. Nggak bisa kita samakan. Ada lagi di daerah di pegunungan. Di pegunungan itu adalah tanaman yang bisa tumbuh, adalah tanaman yang bisa dengan suhu yang dingin. Tapi apa contohnya? Anggur. Apakah kita bisa menanam anggur di sini? Nggak ada orang menanam anggur. Kenapa? Suhunya tidak cocok. Dia cocoknya dengan negeri yang dingin. Akhirnya apa? Anggur bisa. Kemudian apa lagi? Tempat yang dingin. Ada di kota Solo ini orang menanam. Nggak bisa. Kenapa? Kita dataran rendah, kemudian panas matahari kita besar dibandingkan dengan yang tempat pegunungan. Contohnya apa? Alahan panjang. Ya, Alahan panjang itu dengan kota Solo dia berbeda daerahnya. Kalau kita dataran rendah di dataran tinggi, ya, sehingga dengan suhu yang dingin teh bisa tumbuh di sana. Ya, nah dari cerita daerah itu kita bisa menyimpulkan bahwa satu daerah itu memiliki cerita tersendiri, memiliki kekayaan sumber daya alamnya sendiri karena faktor geografis. Tidak bisa kita. Nah, nanti selanjutnya kamu akan dibentuk beberapa kelompok. Ada tugas yang akan kamu kerjakan secara bersama, di mana di dalam kelompok itu banyak sekali penilaian-penilaian yang akan kamu harus kerjakan bersama, di mana tanggung jawab, kemudian kekompakan, kerapian, kemudian koordinasi bersama, kerjasama tim, itu banyak sekali yang bisa dinilai.